iman kami bisa tumbuh bahwa Yesus itulah tempat sandaran hidup kami, dan kami berani menyerahkan hidup kami ke dalam tangannya. Dan dengan kesaksian itu kami boleh juga Tuhan kami Yesus menyatakannya kepada orang lain, supaya orang lain pun boleh melihat bahwa hidup kami bersandar kepadamu, dan bahwa segala yang kami miliki itu berasal daripadamu saja, termasuk kuasa untuk melawan dosa, kuasa dalam melawan kuasa kegelapan, bahkan melawan kuasa kematian, bahwa ada kebangkitan. Kami berdoa supaya roh iman bisa menumbuhkan iman kami, seperti orang-orang terdahulu. Mereka berani mempercayakan diri ke dalam tanganmu, karena engkaulah Allah yang dapat dipercayai. Terpujilah namamu yang telah mendengarkan doa kami, supaya jadilah itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kita baca dan Anda coba mengertikannya. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Jadi kalau dalam bagian cerita yang dituliskan ini, apa maknanya kalau saya membacanya? Apa maknanya kalau saya tahu cerita itu? Kemarin cerita sekolah minggu kalian dilihatnya pesta di Kana. Begitukah ceritanya? Baru waktu datang anaknya sakit, dia mencari Yesus yang pernah berbuat mujizat air menjadi air anggur, supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati itu. Itu iman. Iman itu tempat sandaran di mana kita bisa bertahan. Kalau turun hujan, maka kita beriman. Kalau kita di dalam rumah, kita tidak akan basah. Itu iman. Jadi sebenarnya tidak ada manusia di bumi ini tidak beriman. Anak kecil beriman dia kepada mamaknya, mamaknya yang akan memberi makan. Maka iman itu sangat sederhana definisinya. Kepada siapa aku bersandar, itulah imanku. Dan boleh katakan itulah menjadi Tuhan, itulah menjadi Allahku. Jadi kalau sekarang Anda pasti punya sandaran beriman kepada orang tua, mam, uang gitu kan. Itu iman Anda kepada orang tua Anda, bahwa dia nanti akan memberikan iman, gitu, memberikan uang gitu. Karena sudah biasa punya pengalaman, asal diminta dikasihnya, itu iman.
Ya, itu definisi iman. Definisi iman itu kepada siapa aku bersandar. Ingat cerita orang muda yang kaya, bukan, yang petani yang lumbung-lumbungku pun apa katanya, ku buat lebih besar gitu ya. Sudah itu hai jiwaku katanya ya, sudah berlimpah-limpah makanan katanya ya. Nah, itulah tempatnya bersandar, lumbungnya itu. Ya, makanya kalau diambil nanti rohmu, untuk siapakah semuanya ini? Karena sandarannya hanya tempat berpijaknya itu sekedar makan dan minum. Itu singkatnya iman. Nah, aku beriman kepada orang tuaku. Kalau ku SMS nanti dia, aku minta uang mam 100.000 gitu, dikasihnya gitu. Maka Anda beriman sama orang tua Anda gitu. Nah, jadi kalau aku bersandar kepada Allah, itulah tempatku meminta uang. Kalau aku bersandar kepada Dia, itulah tumpuanku. Dialah yang sanggup memeliharakan hidupku gitu. Itu iman. Ya. Sudah mulai-mulaikah? Karena aku rasa di situ salahnya doktrin ini hari ini. Sudah kutemukan, ini salahnya. Bukan cerita Alkitabnya dia tidak tahu, tapi bagaimana membuat ini menjadi tempat sandarannya yang salah. Maka aku masih berdoa, apakah adik-adik ini jadi KKR sekolah minggu itu nanti berhasil atau gagal? Dalam pikiranku masih gagal. Karena apa? Karena Anda belum memiliki iman. Ya. Karena Anda belum memiliki tempat bersandar bahwa hanya Yesuslah sandaranku hidup. Makanya kalau ke surga nanti kan nggak bisa lagi ada sandaran kita, hanya satu sajalah. Itulah Yesus yang telah naik ke surga. Jadi waktu Anda mengajar ya, ataupun waktu saya mengajar ini ya, itu yang dalam otakku. Tadi dia sandarannya di atas gerita lembu gitu ya, nang nong nang nong nang nong nang nong. Baru ku ceritakan ini ada sepeda motor gitu. Mungkin sepeda motor ini bisa lebih cepat kau dibawanya sampai ke rumahmu gitu. Dia belum beriman kepada sepeda motor itu karena belum pernah dicobanya. Baru dicobanya, maka pindahlah tempat sandarannya dari kereta lembunya ini, membawa dia ke sana. Sekarang dicobanya lah naik sepeda motor. Memang betul ini lebih cepat. Jadi imannya pindah dari kereta lembunya ini kepada sepeda motor ini. Itu iman. Oke, datang lagi. Oh, sepeda motor ini kalau hujan, kena hujan kau nanti basah. Dan bisa juga gampang kau tabrak. Coba lagi mobil ini gitu. Dicobanya lagi, oh memang lebih enak mobil ini daripada sepeda motor. Itu lagi imannya sudah pindah dari kereta lembu, pindah ke sepeda motor, pindah lagi ke mobil. Itu iman. Nah, jadi sekarang Anda pindah dari iman yang ini. Tadi punya jimat ya. Kemarin kan ditanya di mana tempat orang mati gitu ya. Oh, aku pikir diam. Kenapa aku diam? Anda ngerti kan? Oh, berarti dia belum tahu kalau dia mati kemana dia pergi, nggak tahu dia. Ya, jadi apapun sebenarnya kalau demikian nggak ada tempatnya bersandar. Kereta lembunya pun nggak ada, sepeda motornya pun nggak ada, mobilnya pun nggak ada. Kan payah memindahkannya. Tapi kalau sudah ada tadi tempatnya berpijak satu, aku lebih suka, aku rasa lebih maju nanti aku kalau aku masuk fakultas kedokteran, kan itu umpamanya. Berarti dia sudah punya pegangan kedokterannya ini nanti akan menolong dia gitu. Ya, jadi bisa dia pindah gitu ya. Itu iman. Jadi apa iman itu, Pak? Tempatku bersandar di dalam seluruhnya. Jadi kalau Anda pelajari iman itu tempatku bersandar. Nah, makanya kalau aku berikan kesaksianku begini, aku dulu tempatku bersandar ilmu kebalku lah, supaya aman ya. Kan kita ini takut diserang oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi imanku ada ilmu kebalku. Ya,
Ya, jadi ilmu kebalku itulah imanku untuk melindungi diriku ini. Dan aku berpijak dalam ilmu kebalku ini. Maka apa yang dikatakan ilmu kebalku ini semua aku taati. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ini jimatmu, pegang. Nah, itulah tempatku bersandar. Dan begitu aku bertobat, tempatku berpijak tadi ya karena aku rasa enggak terlalu cocok dan ini salah, ya aku buangkanlah. Akhirnya pindahlah ilmu kebalku kepada Yesus yang sanggup memelihara nyawaku gitu. Terjadilah peristiwa yang besar di Surabaya, aku ditodong begitu. Aku ingat ilmu kebalku dulu gitu. Tapi aku juga orang Kristen sudah gitu. Percaya aku Yesus ada di sini gitu. Jadi sekarang bukan ilmu penerasku itu keluar, tetapi kuasa Yesus ini yang keluar. Maka sudah pindah imanku dari ilmu kebalku kepada Yesus. Maka aku katakan kepadanya, kau tidak tahu bahwa ini Yesus di dalam. Tadi kan aku bilang bukan ke sini, kan ke situ. Nah, ini kan sudah lain tempatku bersandar. Jadi kalau kita khotbah memindahkan tempat mereka bersandar di dalam kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Karena tidak ada manusia tidak punya sandaran. Ya. Adatnya kah sandarannya? Makanya kalau disinggung adatnya, marah dia karena itu tempatnya bersandar. Ya. Nah, jadi dengan apa itu? Nah, jadi maksudku tadi itu, bisakah kita pindahkan? Nah, jadi sekarang masuk Anda STT ini supaya tempat kita bersandar. Itu yang diberikan. Yang menerimanya menjadi bagiannya, yang tidak menerimanya nanti dia pulang lagi ke kampungnya, maka sandarannya tetap sama. Seperti yang aku bilang tadi, aku punya sandaran ilmu kebal ya, sama ilmu peneras ya, sama ilmu sergang. Tahu kamu sergang? Dimarahi orang langsung dia kebirit dia. Ya. Sekarang terjadi penodongan, kan begitu. Kepada siapa kita bersandar? Kepada yang lama itu dipakai ataukah dipakai Yesus yang kita yakini ini? Nah, jadi berpindahlah ilmu kebalku tadi ku anggap sampah saja karena enggaknya bisa ditolongnya gitu. Nah, jadi itulah iman. Supaya kan gampang mengerti. Maka sekarang kita mencoba beriman ya. Ini kan belajar beriman kita sih. Kepada Allah yang bisa memelihara hidup kita. Ya, kalau dia pegawai negeri pasti imannya gajinya tanggal 1, kan gitu. Pasti nanti datang. Kalau dia punya jeruk, ya nanti dari jeruk inilah makananku gitu. Tapi kalau orang lain tidak seperti itu mungkin gitu. Ya, bagaimana Allah memeliharanya? Jadi sejauh mana Anda sudah pindah tempat Anda berpijak itu, sejauh itulah iman Anda. Makanya bagaimana Anda nanti mengajar anak-anak sekolah minggu kalau tempat berpijak kita juga belum pindah berada dalam sistem duniawi, belum masuk ke dalam sistem kerajaan Allah. Itu iman. Jadi kalau dalam cerita ini mari kita lihat imannya di sini. Kan itu kembali tadi ya. Saya baca sekali lagi apa yang terjadi dalam hidup di cerita ini. Dan di manakah imannya? Makanya dikatakannya di sini, ini kan peristiwa hidup yang berbahaya ya. Karena di dalam danau ada angin ribut. Kan begitu ya? Kan danau ya. Kepada siapa mereka mencari perlindungan? Itu iman. Sini katanya apa? Angin ribut diredakan. Itu kan musuh ya. Terjadi dalam keadaan kesulitan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ini mengungkapkan mata kita bagaimana situasi pada waktu itu. Karena memang pasti ada situasi supaya bisa muncul iman. Oke, berikutnya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Ini situasinya. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam keadaan bahaya. Jadi ayat 23 ini muncul bahaya dan butuh
bagaimana supaya bisa selamat dari bahaya itu. Baru disambungnya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Jadi kalau ada bahaya perlu ada pertolongan. Dari mana pertolongan? Itulah iman. Jadi kalau di sini murid-muridnya, Yesus itulah menjadi sandarannya. Asal ada sesuatu, dia melapor ke situ. Itulah iman mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Jadi masalah tadi ditekel oleh guru mereka. Kalau ada kesulitan, siapa yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Itulah sandaranku. Kesitulah aku beriman. Kesitulah aku percaya. Ini iman. Nah, baru berikutnya, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lenyap yang membahayakan. Terjadi keselamatan. Oke. Selanjutnya ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Boleh. "Di manakah imanmu?" Boleh ya. Ya, kenapa Yesus katakan demikian? Ya, bisa saja banyak. Bisa saja karena sikap mereka terhadap guru waktu membangunkannya itu, ya seolah-olah gurunya nggak ada di situ gitu. Ya, nggak ada pertolongan di situ gitu. Makanya di manakah imanmu? Gitu. Jadi terasa Yesus bahwa murid-muridnya ini tidak terlalu sopan waktu membangunkan Yesus, walaupun mungkin mereka sudah tahu bahwa Yesus itu akan sanggup. Atau juga mereka belum tahu Yesus sanggup mentekel masalah ini. Kemungkinannya tidak. Mungkin murid-murid di dalam cerita ini belum memiliki kepercayaan bahwa gurunya ini sanggup mentekel. Karena biasanya gelombang ditekel oleh murid-murid, karena murid-murid inilah yang menjadi tukang ikan, tukang tangkap ya, yang berkuasa di danau itu. Kemungkinannya sekali, maka dikatakannya ini, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Dalam cerita ini, murid-murid belum percaya bahwa Yesus sanggup mentekel persoalan yang menimpa hidup mereka. Ya. Jadi kalau kita nggak memiliki dasar, ya, kemana persoalanku ini dapat diselesaikan, itu artinya kita tidak beriman. Ya, kita ulang-ulangi. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Jadi benarlah mereka belum beriman kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa memberhentikan angin topan itu. Makanya mereka, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Jadi dalam ayat 25 ini mereka belum percaya bahwa Yesus ini bisa membuat angin topan teduh. Saya ingat satu kali waktu mula-mula kali saya pulang dari Kalimantan Timur. Dulu kan belum ada mobil dari Jalan Besar ke Barongkersak. Saya punya 2 koper karena banyak buku. Dan ada pemuda saya, tolonglah aku gitu ya. Udah baru kami jalan 10 menit, angin nggak tanggung-tanggung sama gelapnya nggak tanggung-tanggung. Kiri kanan hujan lebat gitu. Baru berjalanlah kami terus. Mereka katakan, "Itu hujan Pak, bagaimana kita? Di mana kita berhenti?" Kata. "Enggaknya hujan itu, ayo jalan saja kita," aku bilang. Begitu kami sampai di Barongkersak, aku bawa koper 1, dia bawa koper 1. Begitu kami letakkan sampai di rumah, langsung hujan itu menimpa dia. Baru pergi dia ke kedai kopi minum, karena nggak bisa lagi pulang. Kembali, sudah aku kasih gajinya sedikitlah uang gitu. Ceritalah dia kedai kopi itu.
siapa pemuda itu tadi? Gitu. Kenapa kau ceritakan itu, kata kakakku. Karena yang punya kedai ini kakak sendiri, yang paling tua kami. Heran aku. Gitu. Mulai kami tadi berangkat dari Sukarame, nama itu simpang itu ya. Kami sudah dilanda oleh angin itu dan hujan kiri kanan. Tapi dia tenang aja, bilangnya, ayo, nggak apa-apa nih, itu jalan aja kita terus, katanya. Begitu kami sampai di desa ini, inilah hujannya, kan nggak bisa lagi, aku pulang. Oh, aku pikir karena itu kan permulaan saya masuk kembali ke Sumatera Utara sesudah menyelesaikan misi di Kalimantan Timur gitu. Oh, aku pikir murid-murid ini seperti itu. Sudahnya dia bersama dengan gurunya ini, tapi belum memiliki iman dia bahwa gurunya ini sanggup memberhentikan angin topan ini. Jadi kalau aku buat di sini tema khutbahku, murid-murid belajar mengenal Yesus. Karena kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa ada pengalaman bersama dengan dia. Nah, jadi dari cerita ini murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus supaya mereka beriman. Apa maksudnya beriman di sini? Bahwa Yesus berkuasa menantang, memberhentikan semua bahaya yang bisa didatangkan oleh alam semesta ini. Itu di sini iman mereka. Ini yang sedang diajar. Nah, pada suatu kali hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ini pendidikan, diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka datanglah murid-muridnya membangun dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Bagi Yesus angin topan itu ya nggak apa-apalah, kan begitu, karena memang dia bisa berkuasa nanti membuat itu berhenti. Nah, makanya dia tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam keadaan bahaya. Jadi dalam keadaan bahaya ini siapa yang sanggup menolong mereka? Imanlah, kan begitu ya. Iman itu kepada siapa? Ya. Nah, baru ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ya, mungkin ini yang membuat Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Karena mereka katakan kita binasa. Ya. Baru lanjutkannya, ia pun bangun, lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun mereda, dan danau itu pun menjadi teduh. Yesus menghardik angin itu, dimarahinya angin itu. Gitu ya, menghardik ya. Ya, diam kau, katanya, menghardik ya. Dengan perkataannya. Ya, baru apa yang terjadi gitu ya. Angin sudah reda dan semuanya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Makanya dalam cerita ini murid-murid belum percaya bahwa Yesus bisa meredakan angin ribut. Belum dilihatnya kesanggupan Yesus di dalam hidup mereka. Saya ulangi, mereka belum melihat kesanggupan Yesus. Ini kalimat yang penting kan. Anda sejauh mana telah melihat Yesus punya kesanggupan dalam hidup Anda? Itu beriman. Beriman itu aku melihat kesanggupan Yesus. Ya, kalau kita beriman kepada air, sanggup dia memadamkan api ya. Oke, langsung otomatis kita kalau ada terbakar umpamanya, langsung ambil air ya, karena kita beriman air ini sanggup punya kemampuan memadamkan api. Jadi aku beriman artinya aku sampai memiliki kesanggupan. Dia sanggup. Itu iman. Makanya di sini, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Karena nggak dikenalnya, yang satu yang tidur di dalam perahu ini punya kesanggupan menghardik angin topan.
Dia hanya tahu guru. Dia mungkin tahu setan bisa diusirnya, tetapi belum tahu dia bahwa dia sanggup menghardik bahaya yang sedang menimpa mereka. Saya ulangi, iman itu ialah kesanggupan Yesus yang kita lihat dalam hidup kita. Ya. Kita beriman kepada nasi, karena nasi itu sanggup ngapain? Menghilangkan lapar. Ini iman. Jadi sekarang Anda bisa tulis, sejauh manakah aku tahu dalam hidupku kesanggupan Yesus. Itu dari cerita itu. Jadi bukan ayat per ayat itu ku coba supaya Anda hidup di dalam situasi. Situasinya begini, itulah artinya menjelaskan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi kesimpulannya, supaya kita sampai melihat kesanggupannya. Tempat tumpanganku ini seberapa kekuatannya, jimatku ini sejauh mana kesanggupannya. Itulah dia semua. Makanya kalau Yesus nggak bangkit dari orang mati, langsung kita tahu kesanggupannya hanya selama dia hidup. Kan begitu ya. Makanya Petrus dengan kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepadanya bahwa Yesus ini sanggup bangkit dari antara orang mati. Inilah Allah yang cocok menjadi Allahku. Itu iman. 1 Petrus kan itu ya. Oleh karena kebangkitannya akan menimbulkan pengharapan. Itulah dia. Karena manusia mati, tidak ada lagi kesanggupannya. Selesai semua. Inilah iman. Jadi kalau Anda baca cerita ini, karena ini buku Tuhan ya, mau Tuhan supaya Anda melihatnya, sejauh mana kau tahu kemampuanku waktu kau baca bukuku ini. Dan sesudah itu, maukah engkau ke pihak ini atau kau tetap di pihak yang sana? Itu artinya kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu membawa kita melihat kesanggupan Allahku ini. Tetapi aku belum pasti ya, belum pasti aku mau. Bisa juga aku tidak mau. Tetapi inilah Alkitab dibaca supaya aku mengenal. Maka dikatakan mereka tadi apa di sini? Siapakah gerangan orang ini gitu ya? Karena dia tidak kenal. Tapi dengan kejadian ini, pengenalan mereka terhadap gurunya itu semakin luas. Pengenalan maksudnya yang dapat membebaskan mereka dari bahaya ini. Ya, ini yang kita harus pelajari kali dari cerita ini. Gampang? Ya, mungkin ada katakan ini sudah biasa aku dengar Pak. Siapa bilang tidak? Tetapi sampaikah Anda bisa melihat kesanggupan Yesus di sini? Itulah iman yang kuperlukan. Ya, karena ada bahaya satu dari alam semesta ya kan gitu ya. Ini kan dari alam semesta yang membahayakan mereka ya. Ya, ada lagi dari hal yang lain ya. Ya, banyak. Tapi inilah salah satu. Nah, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka di sini mereka belum percaya bahwa Yesus itu sanggup. Ayat 25 ini artinya, tidak tahukah engkau bahwa aku sanggup? Itu artinya sih. Ya. Tidak tahukah engkau bahwa aku sanggup? Baru disambungnya apa? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Mulai mereka diskusi satu dengan yang lain. Siapakah gerangan orang ini? Sudah gurunya, tapi belum pernah dia mengalami bidang ini dia ditolongnya. Oke? Nah, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kuasa firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Ini pegang di sini. Itu yang dikatakan oleh murid-murid itu. Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi iman murid-murid di sini adalah perkataan Allah ini, perkataan Yesus ini dapat mengalahkan apa? Mengalahkan angin itu. Ya, itulah iman.
Jadi dalam bidang ini kalau saya tulis di sini, Yesus sedang mengajar murid-muridnya supaya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus ini berkuasa akan melindungi mereka dari bahaya alam semesta ini. Itu yang mau diajarnya kalau mau khotbah. Ya. Bahwa murid-murid sedang diajar supaya mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ini berkuasa, punya kesanggupan untuk menyelamatkan mereka dari binasa dan dari bahaya yang didatangkan oleh alam semesta ini. Kalau tadi seperti yang aku bilang tadi kan, aku dirampok, aku ditodong. Nah sekarang aku harus yakin bahwa Yesus lebih berkuasa daripada perampok ini. Itulah dia. Karena dia manusia. Yang aku punya adalah alasan sendiri, maka dia lebih tinggi daripada dia. Ya. Ini iman. Jadi ke situ ya kita dibawa oleh Yesus. Jadi kalau boleh juga, kalau begitu cobalah secara renungan pribadiku gitu ya. Sejauh mananya Yesus ini sanggup? Apa yang aku perlu? Sejauh manakah Yesus ini sanggup membuat aku bisa di STT ini nanti kalau begini potonganku? Itu kan perlu iman ya. Oke, sejauh manakah Yesus sanggup nanti? Apakah bisa nanti nggak bayar uang makan di STT ini terus sampai tamat? Apakah nanti sanggup Yesus biayanya? Sejauh manakah Yesus sanggup memberikan kesukaan dalam hatiku? Kalau orang berduka cita, feel lonely namanya, sendirian, apakah Yesus sanggup menghibur aku? Ya. Baru yang keren kan ya. Apakah Yesus ini sanggup membawa aku ke surga? Apakah Yesus ini sanggup membuat aku keluar dari kuasa kegelapan ini? Itu iman. Jadi sejauh Anda menjawab yes, maka sejauh itulah iman Anda kepada Yesus. Ya. Sejauh manakah kesanggupan Yesus? Dosaku dapat diampuni. Sejauh manakah Yesus akan sanggup membuat aku lepas dari bahaya hipnotis lah umpamanya. Di sejauh manakah kesanggupan Yesus dalam diriku untuk mematikan dosa yang merongrong hidupku ini? Itu kan iman. Karena aku lihat kemarin sesudah Anda buat itu, maka senang aku kalian buat. Langsung Tuhan ajar aku. Itulah masalah muridmu. Dan itulah masalah gerejamu hari ini. Kesanggupan. Ya mereka belajar, tapi nggak sampai dibawanya kita. Ini sanggup membuat kita keluar bahaya yang sedang kita hadapi ini. Dengan dihardiknya, dengan perkataannya, kok taat semua ini gitu. Murid-murid beriman kepada dia. Jadi setiap kali nanti datang bahaya, sudah tahu dia Yesus sanggup memberhentikan angin topan ini. Itu iman. Itu iman. Jadi kalau kita baca cerita ini, apa saja yang dibuat Yesus di sini mendidik kita supaya kita bisa berkata, ini Allahku sanggup membuatnya. Oh Lazarus, keluar kau. Oh Allahku ini sanggup memanggil orang mati. Jadi aku nanti di kuburan seperti Lazarus itu akan dipanggilnya nanti aku. Karena dia sanggup. Beriman itu harus mengungkapkan kesanggupan Allah yang kepadanya Anda percaya. Maka akan kumulai tadi ya. Sanggupkah nanti Yesus dengan sistem sekarang ini tidak bayar uang kuliah, tidak bayar uang makan? Ini sudah mulai kita memikirkan komputer ya. Apakah nanti ini akan berjalan? Sanggupkah dia membuat ini bisa jadi? Ini iman. Kalau tidak sanggup, ya berarti nggak jadi. Kan begitu nanti ya. Ya, ini iman. Ya. Sanggupkah? Sanggupkah dia menolong aku dalam kondisi ini? Jadi setiap kali saya naik pesawat, yang menjadi pertimbangan saya cuma satu. Siapakah yang sanggup? Kalau mesin pesawat ini jatuh, siapa yang sanggup menopangnya dari bawah?
Jawabnya cuma satu, kalau malaikat sanggup. Maka kita berdoanya bagaimana? Tuhan, ada malaikatmu yang sanggup membawa pesawat ini sampai kepada tujuan. Bawalah pesawat ini Tuhan sampai supaya kami tiba di tempat itu. Itu malaikat Tuhan sanggup. Makanya pencobaan yang dialami Tuhan Yesus kan gitu. Malaikat-malaikat nanti akan menatang kakimu sehingga tidak terantuk. Karena Yesus percaya kepada malaikat itu gitu, bahwa dia akan memeliharanya gitu. Makanya setiap kebangunan rohani saya harus percaya bahwa malaikat sedang menjaga kebangunan rohani ini. Maka kalau diminta pun aku dijaga waktu itu di sini kebangunan rohani, karena kan sering aku minta kebangunan rohani, diminta dari segi security keamanan. Aku bilang, maaf Pak, nggak perlu aku dijaga. Nanti dilempari orang, kau kan kampung ini sedang berkelahi. Iya, kalau Bapak jaga aku nggak pergi. Karena nanti aku berdosa, tidak lagi mengharapkan bahwa yang satu itu yang sanggup memeliharanya. Karena terjadi kekacauan di situ, terjadi pembakaran dan pembunuhan. Dan aku diutus untuk mengabarkan Injil supaya mereka damai. Dan mereka tahu bahwa ya aku pergi ke sana atas nama mereka. Maka perlu dijaga gitu. Aku bahasa nggak usah Pak, kalau Bapak ikut aku nggak berani gitu. Kenapa? Karena nanti mataku ketuju ke sini. Mataku bukan lagi tertuju kepada kesanggupan Allahku yang sanggup memelihara hidupku. Ini iman. Jadi kalau gitu aku sudahnya aku banyak belajar, maka aku pakai ini. Di manakah kepercayaanmu? Mereka tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup memelihara mereka dari amukan angin topan ini. Karena mereka ini rata-rata lah tukang tangkap ikan di danau itu. Dan belum pernah mereka bisa lepas dari amukan ini, pasti akan mendatangkan kerugian. Tetapi waktu Yesus bersih itu, semua langsung senyap. Ya, entah bagaimana mereka biasanya mengayuhkan perahunya supaya sampai ke darat, tapi nggak biasanya seperti ini diam. Dan langsung semua senyap. Barulah mereka katakan, siapakah dia ini? Kenapakah keluar kata siapakah dia itu? Karena Yesus sedang memperkenalkan diri bahwa dia ini sanggup menolong kamu. Itu artinya sih. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini aku tidak ayat 1, ayat 2, ayat 3 kan? Karena itu sudah tamat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu hanya membuat supaya situasi menjadi nyata, ya begitu ya. Kesimpulannya inilah dia. Itu harus ada kesimpulannya. Kesanggupan Yesus ditunjukkannya kepada murid-muridnya, sehingga mereka bisa percaya nanti bahwa Yesus sanggup membebaskan mereka dari amukan semua yang ada di dunia ini, lepas dari binasa dan lepas dari bahaya. Yesus juru selamat walaupun dari angin topan. Bukan saja dia juru selamat dari dosa, upah dosa maut, dan kita diselamatkan. Makanya masih tipis ya. Apa maksud tipis Pak? Aku yakin dosaku diampuni. Betulkah itu atau tidak? Aku yakin Yesus bisa bawa aku ke surga. Tapi kalau Yesus nggak sanggup dia memberi aku makan di bumi saja pun, sepertinya kontradiksi imanku. Ke surga itu bukan gampang. Di bumi ini tanam sayur bisa makan, tapi kalau itu pun aku nggak taat Pak, itu pun aku nggak percaya. Bagaimana bisa realisasinya imanku di bawah Yesus nanti aku ke surga? Kalau di bumi ini saja pun, angin topan saja pun nggak bisa aku percaya dilindunginya, bagaimana bisa realisasinya? Kan mitumpa ya, kontradiksi. Yang paling sulit bisa kita percaya, tetapi yang tidak sulit pun kita tidak percaya. Bagaimana bisa? Sebenarnya itu sanksinya tidak ke surga gitu maksudku. Ya, kalau makan minumnya saja pun dia sanksi. Bagaimana lagi bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kan jauh lebih payah. Tapi bisa lebih percaya dia masuk surga daripada makan dan minum, bahwa di bumi ini Yesus bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Nggak masuk akal sama aku. Itulah iman. Mana tahu itu iman Anda? Aku yakin ya ke surga.
Tapi di bumi ini enggaknya aku terlalu yakin bisa nanti dipelihara Yesus aku. Menurut aku enggak bisa. Ya, itu enggak bisa. Menurut aku ya. Tapi mana tahu nanti Anda punya iman yang ganjil, enggak berbeda dengan saya, kan lain ya. Makanya sejak saya percaya Yesus mengampuni dosaku dan dia sanggup membawaku ke surga, di dunia ini gampangnya sama dia gitu. Ke surga pun bisa dibawa. Apalagi makan dan minum, rupiah-rupiahnya cuma diperlukan hari ini 20.000 sekali makan, 20.000 sekali makan. Dari batu-batu ini pun bisa nanti keluaran rupiah semua. Itulah dia. Jadi mana tahu nanti Anda belum pernah sampai ke situ, boleh Anda akan pikirkan. Sekarang jauh lebih singkat. Eksegesi kah atau apakah? Ini buku Tuhan. Tuh, ibu setiap kali kita baca buku ini, mau dia supaya kita melihat kemampuannya. Mau kau ikut aku akan begini, mau kau ikut dunia akan begini. Maka buku ini akan memaparkan hidup di dunia dan hidup di dalam kerajaan surga. Hidup di bawah kuasa kegelapan, hidup di bawah kuasa Yesus. Makanya ceritanya. Jadi enggaknya sebenarnya sulit bacanya ini, asal konsep kita tadi seperti itu. Tapi kalau konsep kita sekolah teologi, oh ini apa lagi segisinya, oh ini gereja, oh ini lagi begini, itu lain. Tapi kalau aku mau lihat kuasa Allah dalam bukunya ini, aku mau lihat kuasa dunia ini, aku mau lihat kejahatan manusia di sini, aku mau melihat ini dan bagaimana Allah menyelesaikannya, aku memihak Yesus, bisa. Itu tujuannya dibaca ini. Maka suka aku bacanya dari segitunya. Bisa kulihat hebatnya manusia kan. Ini kan bisa kita lihat hebatnya angin topan di laut. Dan bagaimana menyelesaikannya, dan murid-murid di situ. Yesus pun di situ juga nya. Makanya nggak takut aku kalaupun ada angin topan, tidur Yesus di situ aman. Kalau tenggelam nanti biar sama kita tenggelam kan gitu. Kalau sama tenggelam sama dia, ngapain kita tenggelam? Katanya kan gitu. Mari, katanya kan bisa. Kan dengan perkataannya saja, apa katanya? Diam, gitu. Diam semua angin itu. Heran murid-muridnya. Enggak aku kenal guruku ini, pikir. Sudah lama kami sama, tapi enggak aku kenal dia ini. Siapakah dia ini, katanya lagi. Padahal sudah lama dia. Siapakah dia ini, katanya. Ya orang Nazaret lah. Anak Yusuf kan gitu di sini. Siapakah dia? Oh ini dia, guruku ini gitu. Tapi enggak dia kenal Yesus. Dalam masalah ini, dalam kemampuannya menghadapi bahaya dan kebinasaan amukan apa? Topan. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya aku ceritakan ini tadi, mula-mula kalau aku landing di Sumatera Utara ini, baru ke Barong Kersap gitu kan. Kalau dulu kan ke Barong Kersap bawa jimat ya, bawa ilmu kebal ya, bawa obat dukun kan gitu ya. Sekali ini aku masuk sudah berbeda karena aku baru pulang dari Kalimantan Timur. Datanglah angin topan itu. Ya basah-basah gitulah. Tapi aku berdoa juga, Tuhan ini sudah lebat kali ini semua keliling ini. Di antarakannya tap gitu, langsung nggak tanggung-tanggung lagi lebatnya. Heran dia cerita dia di kedai, dia nggak tahu bahwa yang punya kedai itulah kakakku yang paling tua. Yang biasa di situ aku jadi tukang kedai sebelum aku sekolah teologi. Baru dia cerita, barulah mereka cerita, oh itu adekku itu, dia baru pulang dari sekolah teologi itu, pendeta itu katanya. Wah hebat dia itu katanya. Bukan aku yang hebat, Allah yang hebat menjagai supaya jangan buku-buku ini semua menjadi basah. Tapi dia rasa hebat, aku enggak. Ke kedai aku, ceritalah kakakku sama dia. Oh begini tadi bilangnya. Oh iya betul. Aku pun nggak tahu bagaimana Tuhan jaga aku sampai di sini nggak basah. Aku lihat buku-buku itu yang kubawa. Sanggupkah dia? Itulah maka kita buang jimat karena kita yakin jimat ini nggak sanggup menolong aku. Ya, itu artinya. Makanya kalau kau sudah ditolak oleh Mammon, carilah yang abadi. Kan belum ingat kan? Ingat kan? Nah itulah maksudnya, makanya bendahara yang tidak jujur itu dipuji Tuhan. Karena tahu dia waktu dia ditolak, dia mencari yang abadi. Yang bodoh itu sudah tahu dia menghadapi kematian dan semua yang dibuatnya nggak sanggup menolong dia lagi, tapi nggak ditinggalkannya, diambilnya lain. Itulah dia makanya
Bendahara yang tidak jujur itu dipuji Tuhan, karena dia tahu harinya dia ditolak dari dunia ini dan dia ambil yang abadi. Itu. Nah, sekarang Anda akan bisa memikirkannya. Oh, begini rupanya. Jadi kita malas baca Alkitab ini karena belum ada konsepnya waktu kita membacanya. Apa nanti ku dapat dari dalamnya? Gitu. Kalau aku membaca Alkitab ini, ku dapat situasi dunia. Kan dunia ini tadi kan angin topan. Ku dapat bahaya bagi orang di dalam kapal ini, kan gitu. Ku dapat apa? Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Dan aku sekarang berada dalam dunia ini. Ya, semua bahaya kiri kanan. Karena dunia ini bukan tempat kita selamanya, karena ini sudah berdosa. Jadi dari mana aku dapat pertolongan dan perlindungan? Ya, itu pastilah ku cari yang di Alkitab tadi. Yesus menghardiknya dan berhenti. Ya, itu iman. Jadi iman gampang, kesanggupan Allah yang ku percayai. Ya, kesanggupan. Semua gudang-gudangku sudah penuh. Kan gitu orang kaya itu. Baru katakan, "Hei jiwaku, bersenang, senanglah karena banyak semua ini." Itulah tempat tumpuannya. Jadi kesanggupan makanan inilah membuat dia tenang. Tetapi waktu dia ambil nyawanya, untuk siapa itu? Disitulah dia salah. Karena tempat tumpuannya hanya sekedar jasmani, tapi tumpuannya sekarang jiwa tidak di situ. Itu salahnya, yang sudah banyak lumbung-lumbung padinya itu. Gitulah khotbah. Gitulah nanti Anda khotbah. Siapakah orang ini? Menurut Anda siapa Yesus coba? Sanggupkah Yesus memeliharakan Anda dari bahaya ini? Itu maka aku bilang jangan kirim orang ini ke ladang Mesir, karena dia belum tahu bahwa Allah akan memelihara dia. Kalau dia sudah tahu, aku akan kirim. Tapi dia belum tahu bahwa Allah akan memelihara dia. Nanti terjadi kesulitan ini, katanya katanya kan gitu. Karena menurut dia itu yang sanggup. Aku nggak pernah meminta pertolongan. Aku akan minta, mati kita Yesus, tolong kita. Gitu aja. Ini bahaya, gitu aja. Mari kita sama perang, hantam, gitu. Karena dia kan ada di dalam. Waktu ditibit kayak gitu, hantam, mari kita hantam. Karena aku yakin kesanggupannya Yesus lebih tinggi daripada kesanggupan berhalanya ini. Karena berhalanya itu melawan. Waktu kami sampai di situ, karena memang itu rumahnya. Ya, kita kan mau tahu ya bagaimana melihatnya semua patung-patung berhalanya itu hebat-hebatnya semua, ngeri-ngeri dibuatnya foto-fotonya. Kan foto-fotonya ngeri. Ini sekali berkata diam, katanya kan diam. Ini kok gambar-gambarnya cuma apa semua ini? Kan lebih kuat yang di dalam kita. Nah, makanya ingat itu ya, 1 Yohanes pasal 4:4, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Makanya kalau setanan, oke, kau setan, iya. Kau kenal aku? Ya kenal, oke. Mau kau pergi? Oh, sudah sembuh. Karena kan ini kesanggupan, bukan menjerit-jerit gitu dalam nama Yesus setan. Ya itu kan suara kita yang kuat. Sejauh mana kesanggupan suara kita ini? Kalau suara kan nggak takut dia, karena kita kan nggak seperti Yesus berbicara akan jadi. Kan dia tadi diam, katanya kan diam. Dia kuasanya sama dia sama kuasanya. Kita enggak. Kita hanya yang di dalam ini yang berkuasa. Kalau yang ini ya rapuhnya semua ini, gampangnya lenyap tuh. Tapi kalau Yesus yang ada di dalam kita itulah yang kuat. Makanya harus aku ulangi lagi, kesanggupan Yesus itu sejauh yang Anda percayai sejauh mana. Ya, itulah dia yang menjadi garis di dalam hidup kita. Ini mereka berkata apa? Siapakah orang ini? Heran kan? Murid-muridnya tidak mengenal kesanggupan Yesus. Siapa gerangan orang ini? Apa rupanya? Ya, dikatakannya di bawah ini kan, sehingga ia memberi perintah kepada angin. Angin pun ada kupingnya sama dia. Diperintahkannya angin, angin pun dengar. Sama Yesus, angin punya kuping. Kalau kita kan tidak, masuk angin kita dibuatnya kan gitu. Ya, kan ini dibilangnya. Sehingga ia memberi perintah kepada angin gitu. Dan air
dan mereka taat kepadanya. Berarti didengarnya. Iya, kita punya kuping tapi tidak mendengar. Kan itu dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang punya kuping hendaklah kau mendengar, kata. Karena nggak mendengar dia. Bukan berarti nggak bisa dipaksanya. Kalau ini kan dipaksanya, berhenti katanya, langsung berhenti. Nah, itu kuasanya. Di sini Yesus sedang mengajar murid-muridnya ini supaya ada kepercayaannya kepada Yesus. Apa kepercayaan murid-murid ini kepada Yesus? Kesanggupan Yesus bisa menyelamatkan mereka dari amukan alam semesta ini. Ya, itulah yang mau diajarkan sih. Jadi bolehkah kita percaya? Jadi nggak usah lagi bim gitu, nggak ada lagi gunanya itu. Ya kan itu sekarang kan kita punya pawang ya. Anda kan lihat punya pawang, ada pertemuan-pertemuan besar, dibuat pawang supaya jangan turun hujan. Kan ngeri. Ya itulah okultisme. Baru pula kita juga bisa juga sama gitu. Nah, kita nggak beriman bahwa ada kesanggupannya. Ya, jadi kalau pengampunan dosa, ya Anda harus tahu dosamu sudah diampuni kah? Iya. Oleh siapa? Yesus. Sekarang kutanya, sanggupkah dia mengampuni dosa Anda? Baru nanti Anda jawabnya iya atau tidak. Dari mana Anda tahu sanggup? Kan udah goyang. Mungkin enggaknya gitu. Ya. Nah, makanya harus punya reason. Ya, ini tandanya Yesus sanggup berhenti angin itu dibuatnya, kan gitu. Makanya Injil Lukas salah satu orang yang dosanya diampuni, tandanya apa? Mereka bersuka cita. Walaupun tidak semua kali kita bisa proof, tapi bertobatlah dan sadarlah supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan kepadamu. Jadi walaupun aku tidak tahu kali kesanggupan Yesus bagaimana dosaku dapat diampuninya, tapi sesudah dosaku diampuninya ada bekasnya, bahwa ada damai sejahteranya turun dalam hatiku. Cuma itu yang bisa kupegang. Kalau ditanya kesanggupannya, belum banyak aku tahu Alkitab. Bisa ya. Jadi itulah yang kita pelajari season pertama ini. Ada yang ditanyakan kah? Kalau gitu ku coba ku catat dalam kitabku ini kesanggupan Yesus yang aku percayai apa saja. Ya, inilah iman yang besar, inilah iman yang kecil. Kesanggupan Yesus dalam hidupku. Karena kesanggupannya itulah menjadi kesanggupanku. Maka tadi ku bilang, apakah kita akan yakin masih bisa bulan depan kita di sini masuk lagi, tidak bayar uang makan, tidak bayar uang kuliah? Apakah Tuhan sanggup memelihara kita ini dengan biaya 20 juta satu bulan? Tidak sedikit. Ya. Apakah sanggup dia atau tidak? Maka jawabnya juga, pernah kulihat sanggup. Tuhan memelihara 2 juta orang Israel berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, lamanya 40 tahun. Sandal mereka pun tidak jadi robek, baju mereka pun tidak menjadi usang. Dan dipeliharanya umat itu 40 tahun dengan jumlah 2 juta. Itu kesanggupan Allah. Makanya waktu Yesus menjadikan 5 ketur roti 2 ekor ikan, mereka langsung ingat Allah mereka di tanah Mesir. Berjalan selama 40 tahun. Itu maka Yesus lakukan 5 ketur roti 2 ekor ikan, membuktikan Allah yang dia percaya ini sanggup mereka makan. Ngerti itu imannya kan? Jadi jangan ada ceritakan 5 ketur roti 2 ekor ikan, apa artinya itu? Akhirnya nyanyi-nyanyi, joget-joget dia. Enggak ada masuk akal di sini. Ini kesanggupan Allah memelihara kau secara duniawi mampu. Maka demikian juga lah nanti barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup oleh aku dan aku akan membangkitkan dia. Inilah roti yang betul-betul roti. Roti yang telah turun dari surga. Itu pindahannya. Adik-adik kan guru sekolah minggu. 5 ketur roti 2 ekor. Apa artinya itu? Tapi kalau kita yakin di dalam hati kita, ini perbuatan Allah memelihara umatnya yang percaya kepadanya. Makanya jangan mereka ini suruh pulang, kasih makan, nanti jatuh dia di tengah jalan, aku bertanggung jawab. Kan itu artinya itu. Ya nggak ada apa-apa katanya. Apa yang ada rupanya? Cuma ini. Oke, mari kita kerjasama. Baru kasih makan. Itu kesanggupan Allah. Dia tunjukkan waktu Yesus di bumi, mengingatkan 40 tahun mereka di padang gurun
bisa dipeliharanya. Maka tadi kan kutanya, sanggupkah atau tidak? Kalau Anda nanti tidak beriman, bisa juga Tuhan nggak kasih supaya pulang semua. Nah, bisa saja, kan bisa terjadi ya. Ya. Waktu kami berangkat mula-mula kami berangkat ke misi, itu mengejutkan. $1 Amerika pada waktu itu hanya Rp2.500. Tetapi bulan berikutnya sudah mencapai $12.500 $1. 4 kali lipat naik. Maka anggaran belanja ke misi begitu 1 bulan sudah harus naik 400%. Waktu tukarkan rupiah di Singapura nggak ada lagi nilainya. Krisis waktu itu pertukaran antara presiden Indonesia kan gitu waktu itu. Tetapi dalam hal itu juga berbeda. Semua terong tomat Indonesia gampang kali kirim ke Singapura, harganya tanggung-tanggung, naik lagi ekonomi kami. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Tetapi dia sanggup memelihara makan semua yang dilarikannya ke bumi gitu. Itu iman. Apakah sanggup atau tidak? Imanku itu gitu. Jadi kalau gitu aku sebenarnya Pak belum adanya imanku. Ikut-ikut sajalah aku di sini dulu boleh. Boleh saja, mari ikut saja sama. Mana tahu nanti pindah. Iya, nah, kan bisa kan? Ya, sama-sama. Sama-sama dulu, aku belumnya ada aku lihat kesanggupan Allah dalam diriku. Aku sendiri pun belumnya sanggup kulihat ini, jadi ya jalan-jalan sajalah dulu di sini karena enggaknya masalah kali di sini, makan minum belajar sedikit, PR pun enggaknya terlalu berat kali, kalau salah pun enggaknya ditokok-tokok kepala, ya enggak apa-apa lah di sini dulu, mana tahu nanti pindah kan bisa ya. Makanya mungkin itulah kesukaannya, itulah kesukaan. Ya, tapi Tuhan berbicara memang katanya. Membuat iman itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun katanya. Oh ya Tuhan, terima kasihlah. Nanti berimanlah mereka sesudah aku mati, kupikir. Karena ini kan, karena belum pernah Anda lihat iman itu. Ya, karena kulihat anakku. Mula-mula nggak beriman dia. Lama-lama sekarang sudah kulihat tumbuh. Oh terima kasih Tuhan, kalau sudah tumbuh gitu. Kan sudah kasih tahu sama dia. 2 mobil balapnya, bayangkan bagaimana beriman 2 mobil balap Tuhan. Bisa pembalap Pak, jadi penginjil kita bayangkan. Tuhan jagai, kalau enggak sudahlah habis dia. Sangkut di tiang telepon itu mobil balapnya. Heran kali aku, Tuhan engkau peliharakan dia gitu. Bagaimana nak, aku bilang, enggak ada cedera. Sekarang kenapa kau naik sepeda motor, naik sepeda aku bilang. Ditangkap polisi, diambilnya SIM-ku, nggak bisa pakai mobil 6 bulan gitu. Jadi harus naik sepeda 1 jam naik sepeda kerja dan pulang kerja jam 12 malam karena nggak beriman. 2 mobil balap hancur, bayangkan. Ratusan juta harus dibayarkan. Tabraknya mobil orang, sekali tabraknya yang telepon, kan 2 harus bahaya. Di sana punya undang-undang, kalau sudah 2 kali kecelakaan SIM-nya harus diambil, nggak bisa lagi bawa mobil dia, nanti membahayakan orang lain. Lama-lama pindah juga aku lihat, pikir. Ya, sudah tahukah? Oh kalau begitu coba aku pelajari lagi nanti. Apakah kesanggupan Allah yang aku percayai dan aku mencoba ke dalam kesanggupan Allah ini hidupku. Ini sama seperti aku beriman naik sepadan kemana? Ke Siantar. Oh betul, naik aku. Nah, itulah sudah sampai Siantar. Itu beriman dia. Ya, kepada mobil kita bisa percaya, kepada Yesus bisa kita nggak percaya karena tidak kita lihat kenyataannya dalam hidup kita hari demi hari. Kalau Yesus nggak sanggup membuat Anda berbahagia, ngapain Anda jadi orang mengikuti Yesus? Ikut saja, patung kan sudah. Kalau mana tahu nanti itu diberikannya Anda bersuka cita. Makanya tadi kuceritakan aku punya ilmu kebal, ilmu peneras. Karena aku anggap sanggup dia menolong aku, gitu kan gitu ya. Tetapi kulihat nggak sanggup dia, maka aku tinggalkan. Akhirnya aku cari Yesus yang sanggup. Dan sudah aku tadi konfrontasikan ilmu kebalku itu dengan sebagai orang Kristen aku. Ya, di Surabaya kan aku bilang, bukan saja di Surabaya, di China, di Chengdu, dan juga di Tibet. Ku ingat ilmu kebalku itu kan gitu. Tapi itu tidak akan sanggup melawan mereka. Tapi yang di sini itu sanggup gitu. Nah itu pilihan. Dan jauh lebih berbahagia aku hidup di dalam Yesus daripada hidup yang lain. Karena dia sanggup memberikan apa yang aku bisa butuh, aku berikannya gitu. Itu Allahku. Makanya tadi aku tanya, Anda sanggup ke surga? Sanggup.
Bagaimana ke surga itu nih apa? Nggak tahu, pokoknya sanggup dia gitu kan, membayi buta. Ini tadi kan sanggup Yesus. Siapa orang ini? Kita. Padahal baru laut, baru angin topan. Pergumulan kita kan jauh lebih, angin topan kan jauh lebih banyak itu. Nah, itu yang kita ceritakan. Jadi kalau iman kita tambahkan. Aku nggak punya teori iman tambahkan. Dalam bidang itu aku percaya Yesus bisa membuat. Dalam bidang ini aku percaya Yesus sanggup menolong aku. Amin. Mobil ini sanggup membawa aku ke Medan, naik. Itu iman. Iman itu realita. Ini sekarang Anda sudah beriman bahwa sudah lewat 4 bulan kita di sini, tidak bayar makan, tidak bayar kuliah, masih jalan. Yesus sanggup memeliharakan kita. Kasih makan pagi, sore, siang, malam. Nanti apakah dia sanggup bertahun berikutnya? Aku belum tahu. Tapi sampai sekarang ia sanggup. Maka tadi aku bilang 40 tahun Allah sanggup memelihara umat Israel 2 juta dari Mesir ke tanah Kanaan. Kasihnya makan semua. Waktu Yesus datang dikasihnya 5 ketur roti, 2 ekor ikan, mengingatkan mereka di padang gurun dipelihara oleh bapaknya. Inilah dia Allah yang dulu yang di padang gurun datang sekarang memelihara makan 5.000 orang ini dengan sanggup dia. Itu di situ. Barulah katakan, akulah roti yang turun dari surga, yang sanggup membawa kamu kepada surga dan kembali hidup kepada kekekalan. Itu khotbah yang bisa ada dalam Alkitab, pindah ke sini. Jangan, bukan saya kira Yesus berkuasa dalam firman-Nya. Kan nggak bisa. Saya kira enggak nak, kata orang lain lagi kan. Kurasa pun enggak, kata sana. Jadi sudah bubarlah kita ini kan gitu. Nah, ya maka guru sekolah minggu ini kuat kali. 5 ketur roti 2 ekor ikan. Apa maksudnya adik-adik kan gitu. Cerita ini terulang. Allah itu sudah mana kesanggupannya gitu. Dia 5.000 ini sanggup Allah itu memberi makan. Jadi makanan kita bukan dari dapur, dari mama kita. Akulah roti kehidupan, kata Tuhan Yesus gitu kan. Mantap kan? Itu kan iman. Ini enggak nyanyi kita yuk 5 ketur aja. Enggak masuk. Kayak joget dia. Apalagi sekarang ini jijik kalau waduh, berhenti kau. Itu gereja aku, bukan gereja orang. Waktu lihat YouTube mereka, aduh gitu. Kasihan aku gitu. Alasannya kenapa? Karena nggak tahu dia apa yang kesanggupan Allah. Akhirnya dipindahkannya lah musik-musik dari Afrika itu. Karena mereka kan begini model apanya. Kalau kita kan tidak, kan gini. Dan kita kan sopan gini. Mereka semua goyang dia. Itu bedanya. Ya tapi jangan hilang ya. Oke, sejauh mana sanggupnya Allahku itu? Itu pikiran kita pagi ini aja. Ya nanti coba tanya dalam bidang ini kulihat Tuhan sanggupnya menolong aku. Oke, kalau gitu kesembahlah Yesus. Tapi dalam bidang ini belum kulihat dia sanggup. Itulah coba kutanya lagi. Siapakah orang ini? Ya. Barulah nanti waktu Anda khotbah 5 ketur roti pasti Anda sudah berubah seperti selama ini. Ya, 5 ketur roti itu satu prinsip paling dalam adalah Allah sanggup memeliharanya. Akulah roti yang turun dari surga, sanggup memberi makan nanti selama kita di surga, kan gitu. Ya, begitu itu rentetannya kesanggupan Allah. Mari kita istirahat sebentar, aku juga sudah lapar. Ya, kita berdoa. Buatlah kami bisa melihat. Karena Alkitab ini adalah buku Tuhan. Setiap kali kami membacanya, kami dibawa melihat kesanggupan Allah yang kami percaya itu. Itulah juga maka Allah kami datang ke bumi, bukan tinggal di surga saja, supaya ada bersama-sama di dalam kapal itu, supaya ada bersama-sama menghadapi badai di dunia ini. Kami mengucap syukur bahwa Allah kami ada bersama kami. Itu yang mau diceritakan Yesus pagi ini kepada murid-muridnya, bahwa dalam badai itu bukan murid-murid sendiri, Allah menyertai kami. Dan di dalam hal itulah kami semakin mengenal kesanggupan Allah kami itu. Dengan menghardik, dengan perkataan saja, alam semesta ini takluk, kuasamu besar. Itulah kami percayai. Dengan firman-Mu, Engkau telah menciptakan
langit dan bumi. Iman kami hari ini akan berkata, sejauh mana kesanggupan Allahku ini? Berilah aku dapat mengerti, supaya imanku semakin hari semakin kuat. Dan juga iman orang yang akan mendengar aku semakin hari semakin kuat. Guru-guru sekolah minggu akan mulai menceritakan kesanggupan Allah. Itu pertama kali anak perwira yang sakit. Itu kesanggupan Allah. Pulanglah, anakmu itu sembuh. Dan hal itu terjadi. Itu kesanggupan Yesus. Di dalam perkataannya jadi semuanya. Maka mereka percaya kepadamu. Kalau ada di antara kami ini belum pernah melihat kesanggupanmu, Yesus Juru Selamat kami, tunjukkanlah supaya dia bisa percaya dan mengakui, inilah Allah yang sanggup menolong aku dan kepadanya lah aku bersandar. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah kami dengar berbicara hari ini. Amin. Mari kita masuk nanti 10:30 ya. Minum dulu kalau ada.